Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni mar'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfusus wa in tuhsinu aw tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa inni imra'atun, kalau ada seorang perempuan khofat yang khawatir mimba'liha dari suaminya nusuzan, terjadi konfliknya atau nusus, awiradon atau suaminya berpaling dari dirinya, fala junaha alaihima ayyusliha, maka tidak ada dosa atau tidak ada salahnya terhadap mereka berdua ayyusliha, untuk berdamai bainahuma, di antara keduanya, sulhan dengan perdamaian. Wa sulhu khair, dan perdamaian itu baik, ya. Wa uhdiratil anfusus, meskipun nafsu atau jiwa atau manusia itu cenderung kepada pelit, ya, kecenderungan atau tabiat seorang manusia itu pelit, ya. Wa in tusinu, ketika kamu bisa berbuat baik dan bertakwa, wa tattaqun, dan bertakwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah terhadap apa yang Anda lakukan maha memberitakan. Artinya memberitakan itu nanti dibalas. Wa ini mero'atun. Jadi gini Pak, ayat ini memberikan solusi terhadap konflik rumah tangga. Ayat ini turun tentu pada zaman di mana orang-orang Arab waktu itu status sosial itu tinggi kalau dia memiliki harta, tahta, dan wanita. Dulu begitu Pak. Jadi hartanya banyak, jabatannya tinggi, istrinya banyak. Ini kita contoh yang istrinya banyak dulu Bapak Ibu. Meskipun di sini belum ada contohnya di ruangan ini maksudnya, ya. Semoga tidak ada ya Ibu-ibu, ya. Ini kita cerita faktanya di lapangan dulu, ya. Dulu itu kalau orang punya istri banyak, itu kadang-kadang mesti ada istri yang dicuekin Pak, di antara istri-istri itu. Makanya solusi konfliknya bagaimana? Solusi konfliknya itu diperintahkan oleh Allah, kamu kalau punya istri itu kalau habis konflik ya harus tetap mengusahakan perdamaian. Jadi makanya apalagi istrinya cuma satu, kalau bertengkar jangan lama-lama, ya. Jadi kalau istrinya banyak, berantem dengan satu bisa ke satu yang lain atau ke dua tiga yang lain, ya gitu ya. Kalau istrinya cuma satu, nanti kasih perjanjian, kalau kita berantem maksimal 1 jam misalnya. Jadi setelah 1 jam damai otomatis, misalnya ya, bahasanya ya, gencatan senjata atau apa gitu ya. Perang saja di dunia itu ada gencatan senjata Pak. Meskipun nanti berantem lagi tidak apa-apa, nanti gencatan senjata lagi kalau belum bisa damai. Nah, jadi dalam zamannya Nabi saja, konflik di rumah tangga itu sebuah hal yang niscaya. Artinya nggak mungkin bisa terlepas. Manusia yang berkeluarga tentu akan ada masanya itu berkonflik. Apalagi di awal-awal. Untuk penyesuaian ekosektoral masing-masing. Di awal-awal itu kadang sering nggak cocok, satu sayur asem, satu sayur sop misalnya, itu nggak ketemu. Ya, kadang-kadang masak sayur asem suaminya nggak suka, nggak makan, dia marah. Ya, masak sayur sop istrinya nggak suka, marah. Pokoknya ribet pokoknya di awal-awal. Tapi nggak apa-apa. Nanti itu namanya
namanya menikah itu kan menggabungkan dua hal yang tidak sama. Kalau sama malah nggak seru, ya gitu. Wah, ini imra'atun khafat min ba'liha, kalau ada seorang perempuan khawatir terhadap suaminya ini dikhawatirkan apa? Nusuzan itu nusus atau berpisah ranjang, artinya dia datang ke rumahnya tapi nggak ngapa-ngapain. Misalnya, ini kan kasusnya anggaplah gini Pak, suaminya itu suami bersama, kalau bahasa barunya itu suami bersama, atau istrinya, anggaplah kalau sekarang itu ada orang punya istri 4. Nah giliran datang ke tempat dia itu tidurnya di ruang tamu Pak. Ya mungkin di sini katakan au'irodon atau memalingkan muka. Jadi faktornya gini Bapak Ibu, kalau ada suami kok memalingkan muka itu bisa jadi istrinya itu mungkin sedang bersengketa atau mungkin sedang berantem, atau bisa jadi di sini katakan atau barangkali suaminya itu sedang senang orang lain. Di sini ya Bu ya, nggak tahu kalau di zaman sekarang. Dulu itu kalau misalkan kok dia nggak tertarik sama istrinya, jangan-jangan istri-istri yang lain itu lebih cantik. Nah ketika datang ke istrinya yang kurang cantik, itu seleranya turun. Apa bahasanya ya, bahasa mudahnya mungkin, mohon maaf ya kalau bahasanya mungkin begitu. Anggaplah ini kan zaman itu istri itu masih lebih dari 4 itu biasa waktu itu ya Pak. Kalau Bapak Ibu lihat sejarah awal-awal Islam itu rata-rata orang kaya di Arab itu istrinya di atas 10. Bapak Ibu bisa bayangkan seminggu itu ketemu suaminya belum tentu. Berarti paling nggak 10 hari sekali Pak. Dari 10 itu mesti ada yang muda, ada yang tua Pak. Maka kayaknya yang sering menjadi korban ini yang tua, istri tua, karena sudah nggak menarik, mungkin kira-kira begitulah. Maka di sini dikatakan kadang-kadang juga istri muda, tetapi ada muda yang lain yang lebih menarik. Makanya di sini awirodon anha biwajhihi, ya, artinya atau dia memalingkan muka antara konflik atau suaminya itu tertarik lagi dengan orang lain. Wala junaha alaihima, tidak ada salahnya kalau mereka itu berdamai. Artinya dengan istri, kalau masih menjadi suami istri, berdamai itu adalah baik. Ya, harus diusahakan damai. Berantem ya berantem, marah ya marah, tapi batas waktunya jangan lama-lama. Kalau dengan orang lain selain suami istri kan ada konsepnya itu ya, paling enggak ya maksimal 3 hari atau 4 hari. Tapi kalau dengan istri ya sehari lah. Mungkin kalau bisa kurang dari 1 hari. Kalau bisa itu hanya sewaktu sholat itu Pak. Jadi antara kalau marahnya siang, asar itu sudah damai mestinya ya. Ya nanti habis asar berantem lagi, maghrib sudah damai, itu kira-kira ya. Habis maghrib berantem lagi, habis isya sudah damai, enak kan gitu kira-kira. Jadi subuh sudah bisa mandi bersama, misalnya kira-kira begitu. Alaihi alama bainahuma sulhaya ayusliha baina bil qismi wan nafaqah, di dalam pembagian waktu dan nafaqah. Dulu itu gini Pak, kadang kecenderungan seorang laki-laki ketika istrinya banyak, kadang-kadang yang istrinya yang cantik, istrinya yang muda dikasih hari yang lebih banyak daripada istri tuanya. Ini memang adil itu berat Pak. Ya, jadi karena ya Bapak Ibu bayangkan lah kalau istri enggak bayangkan ya, lihat orang lain lah kira-kira begitu, yang suka cerita-cerita ada ya poligami misalnya. Mungkin awal-awal kelihatan romantis, tapi kan kita nggak pernah tahu konflik di dalamnya, ya. Yang istrinya 1 aja ada konflik, kalau istrinya 4, konfliknya itu 4 kali lebih daripada yang 1 Pak. Kira-kira begitu. Cuman bagaimana nanti manajemen konfliknya itu yang harus dipelajari. Maka di sini Al-Quran memberikan manajemen konflik rumah tangga ya. Wasulhu khair, apa ini? Bi antatruka lahu syai'an talaban li baqa'i suhbah fa in radiyat bidzalika wa illa fala ya. Wa illa fa'ala zaud ayuwa biha haqqaha au yubariqah. Jadi gini,
Dulu itu ada istri-istri yang dianggurin, Pak. Ditengok enggak, dicerai enggak, dinafkahi juga enggak. Itu enggak boleh. Digantung bahasanya ya. Kalau bukan istri enggak masalah, Pak. Tapi kalau istri itu kan kalau digantung, dia mau nikah lagi enggak bisa. Ya, makanya di sini dikatakan kalau kamu enggak mau berdamai, kamu harus tetap memberikan haknya. Haknya itu apa? Haknya itu paling tidak Anda nafkahi kalau itu istrimu. Kalau kamu nggak sanggup menafkahi, nggak mau menafkahi, nggak kamu sentuh, maka sebaiknya kamu pisah. Supaya apa? Supaya mantan istrimu itu punya hak kemudian menikah lagi. Jadi, tapi jangan digantung. Saat 5 tahun nggak pernah disentuh, nggak pernah ditengok, nggak pernah dinafkahi. Itu nggak boleh. Ya, misalkan makanya di dalam aturan pernikahan itu kalau nggak salah ada aturan sekian bulan tanpa nafkah batin atau nafkah dohir, maka istri itu bisa menggugat bercerai. Itu sebenarnya solusi fikih yang seperti itu, supaya apa? Tidak merugikan perempuan. Ya, kalau kamu nggak mau merawat, ya biarkan, lepaskan supaya orang lain yang akan merawat. Jadi gitu kira-kira begitu. Artinya ketika tidak dapat perdamaian, tidak disepakati perdamaian, maka dilepaskan. Jangan digantung. Banyak orang itu kan bertengkar terus, nggak ketemu kata damai, tapi nggak dicerai. Itu akhirnya apa? Gantung. Ya, laki-laki meskipun gantung begitu bisa nikah lagi. Tetapi kalau perempuan ketika tergantung nggak bisa nikah lagi. Kalau nikah dia dosa. Makanya kalau harus dipastikan statusnya dulu. Artinya di sini hak-hak perempuan itu harus dijaga. Bapak Ibu bisa bayangkan pada zaman itu memang hak-hak perempuan itu sangat-sangat kurang dihargai pada zaman itu ya. Maka di sini Al-Qur'an memberikan ruang supaya perempuan itu punya hak yang lebih baik daripada menikah tapi tidak disentuh, tidak dinafkahi, tidak ditengok, tidak, dan sebagainya. Itu kan repot secara hukum. Nah, wa ukhiratil anfusus sukhya, dan tabiat manusia itu pada dasarnya adalah pelit. Pelit itu kalau laki-laki itu pelit untuk ngasih nafkah, kalau perempuan itu pelit untuk memberikan ruang kepada istrinya yang lain dari suaminya. Gini loh Pak, maksudnya ini contoh, mungkin kita nggak bisa bayangkan faktanya ya, kecuali orang-orang yang mengalami punya maru, apa bahasa ininya, madu. Apa misalkan ada orang istrinya itu 4. Nah, kadang-kadang konfliknya itu gara-gara istri yang A ini misalnya itu nggak rela kalau suaminya pergi ke tempatnya si B. Tapi laki-laki kadang itu kalau nggak adil, kalau yang kepada si C itu lebih banyak nafkahnya, kepada si A sedikit. Jadi kalau laki-laki itu masalah pembagian nafkah biasanya. Tapi kalau dari istri pelitnya itu adalah memberi ruang kepada istri yang lain. Makanya kalau Bapak Ibu nanti lihat di dalam kisahnya Sarah dan Hajar, ya itu juga asalnya sih yang nyuruh adalah Sarah untuk menikahi Hajar Nabi Ibrahim. Tapi pada akhirnya yang emosi juga beliau ya. Jadi ya pokoknya begitulah ya. Makanya ya begitu. Makanya konflik kalau istrinya banyak ya nggak ada kepastian dalam konflik itu. Ya, artinya sekarang bilang begini, besok bisa berubah. Yaitu dunia keluarga itu memang nggak ada kamusnya. Jadi kamusnya ya masing-masing. Nah, setiap orang punya jalan manajemen konfliknya masing-masing. Hanya mungkin mirip-mirip tapi nggak sama. Ya, kasus konflik mesti nggak jauh beda dengan itu, tetapi penyelesaiannya juga nggak bisa persis. Makanya tinggal bagaimana ngambil pola-pola itu. Makanya di sini dikatakan carilah alat untuk berdamai. Artinya apa? Makanya kalau saran saya jadi suami itu harus humoris untuk mengantisipasi konflik. Ya harus itu. Ya pokoknya banyol aja. Terus pura-pura agak budek gitu kalau diajak bertengkar itu, gitu ya. Nah, nanti beres pokoknya. Tapi kalau sesama tegang nggak ketemu Pak jalan islah. Makanya kadang itu
kalau bahasa Jawanya itu rodok bodoni sithik. Pokoknya rodok bodoh ngeyel sithik gitu ya. Kalau terlalu letterlek pakai bahasa akademik, Pak, konflik itu nggak selesai. Jadi kalau urusan rumah tangga jangan pakai bahasa akademik, tapi pakai bahasa Sri Mulat saja. Ya, jadi pokoknya diseneni ya. Tapi maksudnya jangan terlalu diambil hati kalau urusan-urusan yang hanya kecil-kecil gitu ya. Artinya yes, dunia itu memang yang paling susah itu urusan keluarga. Jadi, bahkan kalau Bapak Ibu lihat konfliknya istri-istri Nabi itu ya memang nggak ada kamusnya. Ya pokoknya begitu dan nggak ada hukumnya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ya Aisyah misalkan, Hafsah dan sebagainya, ya begitulah. Rasul saja mengalami konflik rumah tangga, apalagi cuman kita, kira-kira begitu. Ya. Watattaku dan apa itu? Wa intusinu, kalau kamu berbuat baik, artinya bagi laki-laki kalau kamu berbuat baik kepada istri-istrimu, watattaku dan kamu takut untuk berbuat buruk terhadap mereka, fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Artinya orang laki-laki kalau berbuat baik kepada istrinya itu pahalanya gede, Pak. Artinya Bapak Ibu, Bapak-bapak ini khususnya perintahnya Allah, baiklah kepada istri-istrinya. Ya, seapapun istrinya, disuruh merawatnya dengan baik. Makanya pesan Rasul itu kan ya pokoknya begitulah, Pak. Apa ya bahasanya Rasul itu kan, perempuan itu kalau dalam hadis itu perempuan itu seperti tulang rusuk. Gitu ya, terlalu Anda paksa lurus itu patah, nggak Anda luruskan itu bengkok. Ya pokoknya gimana supaya nggak terlalu pokoknya Sri Mulatan lah, Pak. Pokoknya gitu ya. Pokoknya jangan terlalu pakai bahasa akademik ya. Kalau akademik nanti nggak ketemu. Artinya Allah saja secara sistem menciptakan memang keluarga itu memang supaya hangat itu ya ada konflik kecil-kecilnya, Pak. Karena kalau kehidupan tanpa konflik itu terlalu datar. Kalau film itu nggak menarik, Pak, terlalu monoton. Bapak Ibu kalau nggak ada musuh dalam film, ini film apa? Nggak ada lakon, nggak ada musuh ya. Tapi kalau musuhnya menang terus, stres. Lakon menang terus, film kok menang terus, sutradaranya pilih kasih kan gitu ya. Paling bagus sih memang Tom and Jerry, Pak. Menang kalah tetap hidup mereka itu ya. Tom and Jerry itu ya. Menang kalah tetap hidup ya. Dikerah tapi tetap hidup gitu ya. Pokoknya gitu aja kalau. Walan tastati'u, dan enggak bakalan kalian mampu antak dilu untuk berbuat adil, kata Allah, bainan nisa'i, di antara istri-istrimu. Orang punya istri 4 kok dia ngeklaim saya paling adil di dunia, itu enggak ada kecuali Nabi lah. Kalau orang sekarang saya bisa membagi secara adil, itu mesti ada sesuatu yang di hidden. Ada konfliknya yang tidak di fil mahabbah, dalam kecintaan. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu punya anak 4, itu kira-kira senengnya persis sama enggak? Mesti ada yang lebih sedikit kepada si yang lain. Enggak bisa kita membagi cinta itu adil, itu enggak bisa. Ya makanya orang itu sehebat apapun, kalau misalkan punya istri 4, cintanya mesti akan yang lebih tinggi di antara istri-istri itu. Tapi syaratnya apa? Syaratnya jangan terlalu ditampakkan. Nah, gitu ya. Walau harostum, meskipun kamu berupaya keras, kalau bahasa kitanya, ala dalika, di atas terhadap itu. Fala tamilu kulal mail, maka jangan condong 100%. Artinya gini, kalau kamu suka istri yang A, jangan juga kamu condongnya itu kepada si A itu 100%. Enggak boleh. Ya, kalau Bapak Ibu lihat dalam Al-Qur'an itu banyak contoh-contoh dalam urusan cinta, Pak. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, itu kalau istrinya banyak loh kasusnya ya. Itu jangan 100% kepada si salah satunya. Jangan terlalu miring. Itu bikin konflik. Kalau dalam anak-anak itu contohnya Nabi Yakub kepada Yusuf, itu bikin konflik dan panjang ceritanya di surat Yusuf. Kalau istri-istri, ya kalau Anda lihat, ya misalkan istri siapa, Nabi Muhammad mungkin sayangnya kepada Khadijah tinggi. Aisyah itu masih cemburu kalau Nabi menyebut Khadijah.
Pokoknya begitu ya. Tapi nggak ada hukumnya ya. Ini rumah tangga itu pokoknya kalau sudah damai beres. Ya jadi nggak pakai hukumnya bagaimana, nggak usah. Nanti kalau kebanyakan hukum banyak dosanya. Ya kira-kira begitu ya. Pokoknya konflik beres gitu ya. Kadang-kadang memang kalau istri dan suami itu ya kalau konflik kata-katanya ya over. Ya, siapapun itu ya. Misalkan ya istrinya Nabi itu kalau lagi berantem ya kata-katanya mungkin secara ini mungkin tidak sesuai ya. Tapi ya begitulah ya. Nggak ada hukumnya kalau di dalam urusan rumah tangga ya. Fala tamilu kulal mail ila alati tuhibbuna bil qismi wan nafaqah ya. Jangan kamu tidak adilnya itu terlalu nyata. Misalkan satu dikasih 1 miliar, satunya 1 triliun. Itu kan enggak bagus misalkan. Nafaqahnya kalau istrinya 4, misalnya yang 1 2,5 miliar, yang 1 2 miliar itu masih mending. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, satunya 1 triliun, satunya 500 miliar, satunya 200 miliar, itu nanti menjadi konflik dan itu termasuk dosa ya secara itu bagi laki-lakinya. Fatadaruha kal mu'allaqah, jangan juga kalian gantung istri-istri itu. Jangan kamu biarkan, enggak kamu apa-apakan, kamu gantung seperti yang tergantung ya. Alitillah ya ayim walah ya datun ya. Artinya jangan sampai seorang istri statusnya itu punya suami seperti nggak punya suami. Jadi nggak dibilang punya suami nggak pernah ketemu suaminya, dibilang nggak punya suami, suaminya belum menceraikannya. Makanya nggak boleh menggantung. Kalau memang nggak ketemu solusi damainya, maka lepaskan. Ya tapi jangan 1 hari baru konflik terus minta dilepas, jangan ya Pak. Maksudnya harus hati-hati, maksudnya jangan terlalu cepat juga. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran itu atau dalam sejarah Nabi, ketika Rasulullah SAW ada konflik dengan Aisyah di dalam kasus hadisul ifki ya, berita bohong, itu Rasul itu sempat 40 hari memberikan waktu itu untuk jadi paling tidak jangan terlalu cepat, baru sehari berantem terus ke pengadilan, jangan Pak. Nanti ke pengadilan itu juga nanti disuruh musyawarah dulu, baru sehari gitu ya. Artinya karena kadang itu masih pola-pola untuk mencari jalan tengahnya. Wa ituslihu, ketika kamu berbuat baik, berbuat adil dengan istri-istri itu, wattaqu dan takwa, menghindari berbuat buruk kepada istri itu, fa innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya itu, rahiman sekaligus Maha Rahim. Artinya gini Pak, kalau ayat ini lihat, fa innallaha kana ghafurur rahim, artinya konflik rumah tangga itu kalau Anda bisa selesaikan dengan damai, itu tidak dianggap dosa pertengkaran sebelumnya itu. Artinya damai dalam rumah tangga itu menghapus dosa-dosa konfliknya. Jadi berantem sama suaminya, kalau lagi berantem ya tidak apa-apa, tapi nanti kalau sudah baik itu dosanya gugur Pak. Makanya berbaiklah cepet gitu, artinya nggak usah terlalu lama ya, nggak usah terlalu. Termasuk suaminya yang melakukan kecondongan kepada istri yang lain dibanding istri itu kan dosa secara hukum. Tapi kalau nanti istri-istrinya itu damai, itu juga normal lagi. Damai itu bisa jadi istrinya merelakan, ya sudah di saya 1 hari 1 bulan tidak apa-apa, di istri yang lain 2 hari 1 bulan misalnya istrinya 10 ya. Tapi kalau logika sekarang kan istri 4, kalau istri 4 itu baginya seminggu berapa Pak? Seminggu sekali ya berarti ya. 3 harinya kemana? Enggak gitu sih konsepnya mungkin ya. Kalau 3 harinya bahaya, kalau sudah 4 masih punya simpanan, wah kacau lagi ya. Ya itulah ya resikonya itu ya. Emang rata-rata sebenarnya orang-orang yang waktu itu ya, dulu itu kan tuan tanah dan tuan lah, kira-kira itu istrinya banyak karena uangnya banyak ya, kira-kira makanya kadang-kadang dia tidak bisa berbuat adil. Tapi kalau suaminya nggak punya apa-apa kok istrinya banyak, biasanya itu adil Pak. Tapi nggak punya apa-apa,
ya karena nggak kemana-mana, jadi ya itulah resikonya ya. Tapi sebaiknya ini kalau istrinya banyak, terlebih lagi kalau istrinya cuma satu, maka dimohon bapak-bapak, para calon bapak, latihan untuk bagaimana supaya baik kepada istrinya. Kalau sudah punya istri, ya jangan nengok-nengok yang lain. Tapi tabiat manusia laki-laki itu seneng yang cantik, Pak, normal. Tapi segera istrinya kemudian berparas atau berdandan supaya suaminya damai dengan istrinya sendiri. Wa iya tafarraqa, ketika kalian bercerai, yughnillahu kullam min sa'atih, maka masing-masing akan Allah berikan keluasan rezeki. Artinya kalau kamu gagal berdamai dengan istrimu, ya sudah, lepaskan saja. Insya Allah kalau nikah lagi masing-masing akan diberikan kedamaian. Artinya bisa jadi orang menikah nggak cocok, Pak. Tapi jangan kemudian trauma terus nggak nikah lagi. Maka saran Allah, kalau kamu nggak cocok dengan si A, ya sudah cerai. Tapi setelah cerai nikahlah lagi. Insya Allah akan ada kecocokan. Yang bahaya itu habis nikah cerai, nggak nikah lagi, terus menyewakan diri, itu ya nggak boleh. Ya bahaya ya. Orang sudah pernah menikah itu sebaiknya menikah lagi. Ya jangan trauma ya. Kalaupun trauma jangan lama-lama, ya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ya nggak apa-apa ya. Aifadluhu bi ayyarzuqaha zaujan ghairuhu, yaitu apa? Akan diberikan rezeki pasangan yang lain, wa yarzuquhu ghairuhu, dan akan diberikan rezeki yang lain. Artinya kalau nggak cocok dengan si A, sudah, ya sudah, kalau nggak ketemu jalan damainya, ya sudah, lepas lalu nikahlah lagi. Biasanya konflik-konflik di rumah tangga itu kan dilatar belakangi oleh ekonomi, terus kemudian keturunan, dan lain sebagainya. Yang paling utama mungkin itu. Kadang-kadang ada orang menikah terus gak dapat keturunan, lalu ada konfliknya itu biasanya kalau yang paling ngeri itu kalau saling tuduh, ini kamu yang begini, ini kamu yang begitu. Itu biasanya nggak sabar masing-masingnya. Akhirnya apa? Nggak selesai konfliknya. Akhirnya sama-sama bercerai, sama-sama nikah lagi, sama-sama punya anak lagi. Artinya kadang-kadang yang dituduhkan itu ya memang nggak ada buktinya. Kadang ada menuduh suaminya mandul, ada yang menuduh istrinya mandul. Ketika bercerai dan sama-sama nikah lagi, ternyata sama-sama punya anak. Berarti tuduhan itu sama-sama tidak ada. Ya memang tidak rezekinya dia. Bertemu si A nggak jadi. Kira-kira begitu. Nah, ada juga yang bertahan, kemudian sabar, pada akhirnya juga punya anak. Seperti Nabi Zakaria. Jadi sebenarnya anak dan sebagainya itu kan ketentuan Allah. Kadang tapi sebab-sebab itu yang kita disuruh untuk berikhtiar, gitu aja. Kemudian wa kana Allahu wasi'an hakima, sesungguhnya Allah maha luas ya di dalam keutamaan terhadap penciptaannya. Sebenarnya Allah ini terhadap ciptaannya itu maha luas. Artinya bagi Allah itu mudah kok membuat kita punya anak, membuat kita punya rezeki, membuat kita bisa punya suami, punya istri, itu mudah. Jadi nggak ada alasan stok suami, stok istri habis, itu sebenarnya nggak ada. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum menikah, nggak ada alasan. Asalkan nggak pilih-pilih, insya Allah stok itu ada. Stok tinggal monggo pilih yang sesuai kapasitasnya masing-masing. Ya, kira-kira begitu. Bima dabarolamnya hakiman, dan maha bijaksana. Allah itu tentu akan tetap bijaksana menemukan Anda dengan pasangan Anda pada waktunya. Pokoknya bismillah saja, dicari, insyaallah ketemu. Walillahi ma bis samawati wa ma bil ard, dan bagi Allah apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Walaqad wasainal ladina utul kitab, dan telah kami wasiatkan, kami informasikan, kami pesankan kepada orang-orang yang mendapat kitab, yaitu apa? Ya kitab-kitab sebelumnya, min qablikum, yaitu Zabur, Taurat, Injil ya. Ai al-yahud wan nasara wa iyyakum, dan diri kalian wahai ahlul Quran atau orang Islam, anittaqullaha, agar bertakwa kepada Allah,
Wa in takfuru, ketika kamu kafir atau terhadap wasiat atau terhadap perintah-perintah itu, fa inna lillahi ma bis samawati wa ma bil ardh, sesungguhnya bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, khalqan wa malakan wa abidan fala yadurru kufruhum. Artinya kalau kamu mau mengikuti perintahnya Allah dengan berbuat baik, dengan mengadakan perdamaian antar keluarga tadi, itu lebih baik. Tapi kalau kamu ingkar dengan perintah-perintah Allah seperti itu, sesungguhnya Allah itu nggak paten sama dirimu. Artinya gitu loh, apa bahasanya Pak Soeharto kan gak paten gitu ya, gak jadi presiden gak paten. Artinya kamu mau nurut sama Allah dengan aturan yang sudah dikasih tahu seperti itu silahkan. Kalaupun kamu nggak nurut, nggak ngaruh apa-apa. Makhluk Allah masih banyak. Gitu artinya apa ya bahasanya? Kowe kok ndablek nanti kandhani kon ngene gak gelem ngono. Artinya sebenarnya Allah itu nggak butuh dirimu gitu loh. Kadang-kadang manusia itu dikasih aturan itu ngeyel. Ya. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, sesungguhnya Allah maha kaya, maha terpuji. Artinya nggak ada kalian yang begitu pun ya nggak apa-apa ya. Walillahi ma fis samawati wa ma bil ardh, Allah mengulang lagi, dan bagi Allah apa yang ada di langit dan apa di bumi. Di sini menunjukkan bahwa tenan lho, apa bahasa kitanya apa? Wis tenanan wis. Kowe gak nurut aku wis ora apa-apa. Apa bahasa Indonesianya supaya penak itu apa? Terserah lu lah. Mau ngikut ya silakan, enggak ya enggak ngaruh ya. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah terhadap Allah sebagai wakil. Artinya ini seperti semacam ini loh. Ini semacam arahan, ini adalah arahan yang sangat penting untuk orang yang berkeluarga. Bagian dari takwa kepada Allah itu Anda berdamai dengan suami, dengan istri. Jadi Bapak Ibu, kalau ribut di rumah segera diselesaikan. Itu bagian dari ketakwaan kepada Allah. Nah ini nanti ayat ini bisa dipegang Bapak Ibu kalau sedang konflik sama istri atau sama suami. Ayo kita damai. Tapi jangan pas menit itu, nggak cocok ya. Tunggu 1 jam 2 jam. Nah, kemarin kita ngaji, kayaknya kita harus berdamai supaya kita, nah gitu ya ayat ini. Nah, ya, tapi jangan langsung saat menit itu. Kalau menit itu dibantah lagi nanti. Ya janganlah, nanti malahan. Walillahi ma fis samawati wa ma bil ardh wa kafa billahi wakila. Iya sya'yudhibkum. Ketika Allah menghendaki kamu itu dihapus saja dari dunia ini, rewel ilangi. Allah saking anunya. Ini kalau bahasa kitanya, kowe nek rewel tak ilangi pisan lho. Apa bahasanya ya? Rewel mendiatur gak iso tak gua. Kalau anak kecil dulu, kalau zaman kita nakal kecil itu nangis enggak berhenti, tak gua nang bombongan nih. Dulu takut kita itu. Kalau anak sekarang nggak takut. Bombongan itu apa? Kalau sekarang itu orang tua nggak berani nakut-nakutin anaknya. Kalau kamu nggak berhenti, saya buang di apa? Kalau nggak makan saya kasihkan loh. Malah nggak makan, bener omnya nunggu ya gitu ya. Kacau ya. Idyasayudhikum ya, kalau Allah menghendaki kamu itu bisa dihilangin. Artinya gini, kalau seandainya Allah pengen orang-orang yang rewel dablek, yang tidak adil terhadap keluarganya itu bisa juga dihilangkan, hilang, mati dan sebagainya. Ayuhannas, wahai manusia, wa ya'ti bi akharin, dan akan kami datangkan generasi baru atau orang lain yang baru. Wa kana Allah ala dzalika qadira, dan bagi Allah itu mudah dan Allah itu maha mampu. Artinya apa? Manusia itu diciptakan oleh Allah, dikasih aturan. Kalau masih dablek saja sebenarnya Allah mau ganti itu gampang. Ya, tinggal dihapus, tumbuh lagi. Kira-kira begitu. Makanya pada akhirnya nanti di dunia ini memang ya drama yang diciptakan, yang kalau sewaktu-waktu Allah pengen ganti pemain drama di dunia ini, ya bisa jadi tiba-tiba ganti orang. Ya, ganti generasi atau ganti makhluk. Kira-kira begitu. Tapi kalau Allah masih berkehendak manusia ini ada, ya mungkin masih lama. Kiamat ini masih lama lah. Ya insya Allah ya. Maksudnya lama itu ukuran kita. Kalau bagi Allah kiamat itu dekat. Ya bagi kita itu ya masih lama kira-kira.
Mangkana yuridu sawabat dunia, barang siapa menghendaki pahala duniawi bi amalihi, terhadap atas amal-amalnya, barang siapa dari amal-amal baiknya itu digunakan untuk membeli duniawi, fa indallah sawabud dunya wal akhirah, maka bagi Allah itu ada pahala dunia dan akhirat. Artinya gini, orang itu kadang hanya berharap kebaikan di dunia, lalu Allah mengajarkan ada kebaikan bagi Allah itu dunia dan akhirat. Artinya gini, kadang-kadang ada orang itu bersikap tidak adil karena berburu kebaikannya di dunia ini, lalu Allah menawarkan bersikap adillah, karena bagi Allah itu, bagi kamu yang bersikap adil itu ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya orang nggak adil karena kepentingan duniawi itu nggak ada apa-apanya dibanding adil, karena adil itu nanti baik duniawi, baik juga di ukhrawi. Artinya baik kepada istri, baik kepada istri itu kan baik kepada Allah. Artinya nanti itu akan baik dunianya, akan baik akhiratnya. Tapi kalau baik tapi nggak adil karena nggak mengikuti perintah Allah, baiknya itu ya hanya imajinasi dia saja. Kadang ada orang konflik itu karena mengutamakan kebaikan pribadinya. Ya, males aku ketemu si A, kalau ke sono aku dimarahi terus misalnya, mancing nggak bisa, nge-game nggak bisa, misalnya ini kalau anunya banyak, ya kan. Tapi adil itu lebih baik. Makanya di sini katakan, mangkana yuridu sawabad dunya fa indal sawabud dunya wal akhirah. Ikutilah perintah Allah terhadap pengelolaan keluarga yang adil, maka akan mendapat kebaikan duniawi dan akhirat. Liman aradahu la inda ghairi balam yatlub ahadum al-has wa hala talabul ala bil ikhlas dan sebagainya. Tapi terkadang orang itu memilih yang duniawi, ini termasuk yang lain. Artinya Bapak Ibu kalau sudah beramal kepada Allah jangan hanya untuk kepentingan duniawi. Misalnya baca Quran, jangan hanya diniatkan untuk duniawi, tapi niatilah karena Allah. Saya baca Waqiah supaya apa? Ya pokoknya supaya Allah ridho. Gitu saja, lebih luas dibanding hanya digunakan untuk satu niat. Sholat, kenapa kok kamu sholat? Supaya pantas mau nyapres ya. Misalnya jangan ya. Sholat ya sholat saja. Ya misalnya. Wa kana Allah sami'am basira, dan Allah Maha mendengar sekaligus Maha melihat. Artinya pokoknya kalau Anda berbuat baik karena Allah itu tercatat, meskipun orang lain nggak tahu. Kira-kira seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang-orang yang berlaku adil, ya, syuhada alillah, yang menjadi saksi atas kebenaran-kebenaran kepada Allah, ya. Walau ala anfusikum, meskipun terhadap dirimu sendiri. Artinya gini Pak, kita itu disuruh adil meskipun terhadap diri sendiri. Artinya gini, kadang itu kita nggak adil, kalau kita salah nggak mau bilang kita salah, tapi kalau orang lain salah, kamu salah. Ya adil itu ya kalau kamu salah ya salah. Misalkan kalau kasusnya di dalam suami istri, kalau Anda merasa salah, ya sudah, maaf ya saya salah. Nah kadang-kadang yang bikin berantem itu orang lain salah, dia nggak pernah salah. Kalau dia salah, dia kembali ke pasal 1 bahwa saya tidak pernah salah. Artinya kita diperintahkan latihan jujur adil terhadap diri sendiri. Ya baik suami baik istri, ini pelajaran bersama. Kalau suami salah ya tinggal bilang maaf ya saya salah. Nah, biasanya begitu. Tapi kalau istri salah, ya harusnya maaf ya saya salah. Tapi itu harusnya begitu. Kalau nggak bisa ya sudahlah, tetap suaminya yang salah, enggak apa-apa. Yang penting damai, ya, yang penting damai. Yang penting damai. Ngaku salah meskipun nggak salah, demi perdamaian itu baik. Nah, tapi sebaiknya sama-sama mengakui salah kalau memang salah. Gitu aja. Nah, tapi nggak usah muter kayak ya. Tapi memang serunya begitu sih. Nah, semoga lah dia cari solusinya masing-masing. Ba'asyidu 'alaiha bi an tuqirru bil haqqi wala taqtumu. Artinya ya begitu ya.
Kalau ini kalau dalam konsep Quran itu diajarin, kalau di dalam bahasa Jawa itu dijadikan falsafah, salah itu seleh. Untuk segera baik, untuk segera tentram, segera damai, itu yang salah harus seleh. Itu sebenarnya solusi terbaik. Tapi kalau nggak bisa begitu, yang salah, yang benar itu ngalah. Ngalah itu ora salah. Ya gitu ya, ngalah wae. Bukan salah tapi ngalah. Pura-pura salah supaya segera damai, atau pura-pura kalah, kira-kira begitu. Kadang-kadang diperlukan begitu. Awil walidaini wal aqrabin, atau terhadap orang tua atau saudara. Anda kalau jadi pengadil, jadi juru adil, kadang-kadang itu tidak adil kalau ada urusan keluarga atau urusan kerabat. Makanya jangan terlalu berharap orang yang punya meja pengadilan, terus yang diadili keluarganya atau orang tuanya atau besannya atau menantunya, berat Pak untuk adil. Pokoknya gitu. Memang berat untuk adil, tapi perintahnya Allah disuruh adil. Tapi Indonesia ini lucu, yang mengadili koruptor sembuh, ribet, angel. Pokoknya gitu. Memang adil itu berat, Pak. Memang adil itu berat. Nanti kan orang itu kalau belum merasakan jadi pengadil, itu kelihatannya kan tinggal begini begitu. Nanti kalau jadi ya sama lah, nggak jauh. Pokoknya ya begitu, perintahnya Allah itu memang ya harus adil sejak dini ya. Biasanya kan dulu gini, kalau zaman kecil itu misalkan Anda seorang kakak, adiknya berantem sama teman-temannya, padahal yang salah adiknya, tapi kadang-kadang teman-temannya adiknya itu yang dipukulin. Itu kan nggak adil. Harusnya adil ya, adiknya salah ya sudah, kamu yang salah ya sudah, kan kira-kira begitu. Harusnya begitu supaya cepat damai dan cepat baik kehidupan itu. Intaktilu, mana tadi? Antaktilu ya, antaktilu. Oh, mana? Awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran wallahu aula bihima. Kadang-kadang dulu itu orang enggak adil terhadap orang lain karena satu, dia kalau melihat orang kaya, dia enggak adil karena orang kaya itu membayar dia, akhirnya dia enggak adil. Atau dia tidak adil karena membela orang miskin. Mentang-mentang yang dibela itu orang miskin, orang lawannya itu selalu salah. Karena dia kasihan sama orang miskin. Maka perintahnya Allah, bersikap adil lah meskipun kamu terhadap orang kaya ataupun orang miskin. Jadi ada dua hal. Kadang ada orang itu bersikap tidak adil demi orang kaya, ada orang bersikap tidak adil demi orang miskin. Keduanya itu tidak dibenarkan oleh Allah. Yang benar tetaplah adil meskipun terhadap orang kaya, meskipun terhadap orang miskin, meskipun Anda membela orang miskin, meskipun membela orang kaya, disuruh tetap adil. Ya kira-kira begitu. Jangan kemudian over dukungan, kira-kira begitu. Nah kadang orang Indonesia itu kalau ada orang tertindas itu dukungnya pol-polan. Padahal kita tahunya pas saat itu dulu, pas saat itu aja, nggak tahu sebenarnya. Misalnya ada orang kasus mencuri 3 kilo beras misalnya, terus viral, dipukul, diadili, dihukum. Nah, kadang kita membela orang miskin yang mencuri itu berlebihan sampai menyalahkan pengadilan. Padahal kita nggak tahu, jangan-jangan pencuri beras 3 kilo itu adalah pencurian kesekian kalinya, yang sebelumnya itu sudah kalau dijumlah tontonan. Kan kita nggak tahu. Ya misalkan ketemu uang sekoper misalnya, kalau sekoper banyak ya, emas itu kalau itu banyak ya, dibilang sedikit itu gimana ya? Kalau itu pantas lah Bapak Ibu misalkan, ya lah Indonesia itu bos pokoknya. Wa intalu ya, wa intalu kalau kamu bersaksi palsu ya, auturidu atau menolak untuk bersaksi, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya kalau ada gini Bapak Ibu, kalau Anda disuruh berpihak kok
netral itu tidak boleh kalau ada ketidakadilan. Saya tidak ikut-ikut, itu tidak boleh. Kalau Anda tahu seharusnya Anda ikut untuk memperjuangkan keadilan. Nah, jadi kalau ada ketidakadilan kok kita netral, maka kita dianggap orang yang menghindari keadilan. Jadi kalau ada kebaikan dan keburukan, kita nggak boleh netral. Kita harus memilih di kebaikan. Kita boleh netral kalau sama-sama di kebaikan. Ya, misalkan. Tapi kalau atau sama-sama buruk, ya sudah netral saja. Tapi kalau ada kebaikan dan keburukan, kita harus mendukung yang baik. Misalkan ada pemberantasan korupsi dan ada pembenaran korupsi, maka kita paling tidak harus mendukung pemberantasan korupsi. Meskipun hanya ngamuk-ngamuk di warung kopi, tidak apa-apa. Nah, paling tidak itu ada apa ya istilahnya ya, secara inilah dukungan moral. Nah, pokoknya gitu ya. Ya paling tidak itu rodok mangkel sama yang koruptor itu misalkan ya. Nah, pantes lah. Pokoknya caranya masing-masing lah. Pokoknya jangan mendukung yang korupsi. Oh, tapi kan dia membahagiakan para pekerja ini misalkan. Enggak jelas itu kalau itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang beriman, berimanlah. Artinya teruslah beriman ya. Billahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wal kitab dan kitab alladzi nuzila ala rasulihi, ke atas kitab yang diturunkan kepada rasulnya yaitu Al-Qur'an ya. Wal kitabil ladzi unsila min qabl, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab apa ya? Kitab-kitab sebelumnya. Wal kitabil ladzi nazzala wal kitabil ladzi apa? Wa may yakfur billah, dan barang siapa kafir kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumal akhir dan hari kiamat, faqad dhalla dhalalam ba'ida, maka sungguh telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Artinya kalau orang nggak beriman, nggak mengimani rukun iman itu sesatnya jauh sekali. Jadi mungkin ada orang itu sekarang mengklaim saya nggak perlu begitu, tujuan kita sama, kedamaian misalnya. Itu nanti di akhirat itu ibarat orang tersesat itu kejauhan, Pak. Mau ditolong agak susah. Mending beriman meskipun agak belepotan, itu masih bisa ditolong. Kalaupun tersesat, karena masih ada GPS-nya tadi, Pak, apa yang klip-klip itu ya. Nah, tapi kalau orang yang nggak beriman kepada Allah terus pengennya, tapi dia hidupnya pengen damai dan sebagainya, bisa. Cuman nanti di akhirat itu tetap dia hilang radarnya. Nggak ketemu nyasarnya, itu jauh. Dolalam ba'ida ya, kira-kira begitu ya. Innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, summa kafaru, lalu kafir, summa amanu, iman lagi, summa kafaru, kafir lagi, summa zdadu kufron, tambah kafir lagi, lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka itu, wala liyahdiyahum sabila, dan tidak akan mendapat petunjuk. Orang yang maju mundur dalam beriman itu bahaya. Kafir, iman lagi, kafir, iman lagi. Ini kalau dalam bahasa mudahnya orang itu suka ragu-ragu. Nah, tapi kalau dalam tafsir yang di sini dikatakan orang dikasih Nabi Musa beriman, Nabi Musa meninggal, dia kemudian murtad. Nabi Isa hadir, dia beriman, Nabi Isa meninggal, murtad. Nabi Muhammad hadir, tambah kuat murtadnya. Itu ada dulu, itu ada orang seperti itu kalau di sini. Tapi kalau dalam teks yang luas, kalau kita maknai orang itu beriman lalu kafir gara-gara mau nikah sama orang kafir, akhirnya dia murtad. Lah karena murtad, karena di sana aturan pernikahan nggak ada manajemen konflik rumah tangga, berantem, bercerai, lalu mau nikah lagi sama orang muslim, dia beriman lagi, terus berantem lagi. Terus marah-marah, terus trauma, terus jelek-jelekin Islam, terus murtad lagi. Tambah didakwai, tambah kuat murtadnya. Itu sudah tanda-tanda dia itu orang yang nggak bakal dapat hidayah. Artinya ada kok orang yang maju mundur begitu, ya. Tapi janganlah ya, semoga jangan ya. Semoga maka setidak-tidaknya tetaplah pegang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Artinya apa? Kalau kamu sudah beriman, tetaplah beriman, kondisinya apapun itu.
sesusah-susahnya, sendablek-dableknya, jangan sampai lepas dari iman. Lebih baik beriman daripada nggak beriman. Ya, kalau sama-sama dablek lebih baik beriman. Dablek dalam kondisi beriman masih punya potensi mendapatkan hidayah. Tapi kalau dablek dan nggak beriman, insya Allah itu sudah ada kepastian mendapatkan tempat yang luar biasa di akhirat. Kira-kira begitu ya. Alladzina basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka adab yang pedih. Dulu orang munafik itu begitu, Pak. Masuk Islam kalau menguntungkan masuk, enggak menguntungkan dia keluar. Nguntungin lagi masuk, enggak untung lagi keluar. Pokoknya gitu. Itu orang munafik. Masuk Islam hanya nyari keuntungan. Masuk Islam supaya kepilih jadi capres. Enggak jadi, keluar lagi. Besok pemilihan masuk lagi. Orang-orang kayak begitu itu masuknya adalah orang-orang munafik. Dan orang munafik itu ancamannya adabnya pedih ya. Alladzina yattakhidunal kafirina auliya, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai sahabat dekat, sebagai sahabat karib, sebagai bestie, sebagai partner. Apa kalau partner yang paling dekat itu ya, pokoknya gitulah. Medunil mukminin, selain orang-orang mukmin, ya mungkin berpartner dengan orang-orang yang kafir yang harapannya dia mensukseskan kehidupannya di dunia ya. Ayat taguna indahumul izzah, apakah mereka berharap mendapatkan kemuliaan? Fa innal izzatu lillahi, fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu di sisi Allah semuanya. Artinya banyak orang bersahabat karib dengan orang kafir berharap dapat kemuliaan. Padahal kemuliaan itu yang ngatur adalah Allah. Makanya jangan berharap Anda ingin mulia di dunia lalu bersahabat dekat banget dengan orang kafir, lalu jadi munafik. Dianggap muslim, dia muslim tapi kelakuannya kayak bukan muslim, sama orang muslim jelek-jelekin, sama agamanya jelek-jelekin. Ada orang begitu, Pak. Di dunia ini nanti Bapak Ibu akan ketemu orangnya muslim, ngaku muslim, tapi dengan orang Islam benci, dengan agama Islam ngengkel, ngeyel, pengen ngubah pokoknya. Ya nanti ada, tapi nggak usah disebut. Nah, barangkali dia bertobat di akhir hayat, siapa tahu ya. Waqad nazala, dan sungguh telah diturunkan kepada turunnya atau nuzila alaikum bil kitab, yang telah diturunkan dalam bagi kalian di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-An'am. An idza sami'tum ayatillah, ketika kamu mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, dikafiri oleh orang-orang itu, wa yustahza'u bi, dan diejek-ejek, fala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Kalau Bapak Ibu ketemu orang, kelompok, grup WA, grup apapun itu, kok ngejek-ngejek ayat Allah, segera log out. Apa namanya? Left group. Ini perintahnya Allah. Jadi kalau ada orang duduk-duduk kok ngejek Allah, ngejek ayat Allah, ngejek Quran, Bapak diperintahkan untuk jangan duduk sama mereka. Ikut duduk, ikut nimbrung itu hukumnya sama. Ya gitu ya, kira-kira begitu. Ini adalah manajemen sosial. Kalau ada orang, kenapa orang munafik itu begitu? Karena orang munafik itu suka jejeri orang yang menghina Al-Quran, Pak. Jejeri padahal dia nggak menghina, tapi jejeri. Yang munafik itu toleransinya kebablasan. Ya apa bahasanya ya? Toleransi ya toleransi, tapi jangan kebablasannya. Fala taqudu ma'ahum, kalau ada orang menjelek-jelekan Al-Quran, menjelekkan ayat Allah, maka fala taqudu ma'ahum, jangan duduk dengan mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai dia pindah ke materi yang lain selain itu. Jadi Anda nggak membenci orangnya, tetapi membenci materinya. Izin saya left group dulu, nanti kalau pembicaranya sudah ganti boleh dimasukkan kembali. Ya kalau sekarang kan konsepnya gitu, tapi kalau dulu
orang-orang rasan-rasan itu kan temanya macam-macam, Pak. Omong kosong gitu loh. Yang nunggu pagi kalau malam itu kan temanya macam-macam. Kalau pas lagi jelek-jelekin ayat Allah, menghindarlah ya. Kalau sudah ganti topik ya silakan. Bi innakum ida mislukum. Kalau kamu di situ maka kamu itu seperti mereka. Ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Jadi nanti karena kebersamaan dia di dunia, di neraka itu juga dikumpulkan orang munafik itu sama orang kafir. Jadi orang munafik itu orang beriman enggak? Beriman, Pak, tapi munafik. Makanya jangan terkecoh, orang beriman bisa jadi masih mirip orang kafir. Karena dia munafik tadi. Karena apa? Karena dia nongkrong sama orang-orang yang menjelek-jelekan Allah, menjelekkan Al-Quran atau menentangnya, dan sebagainya ya. Istama'u fid dunya alal kufr wal istihza. Di dunia dia nongkrong sama orang kafir, menjelek-jelekkan agama Islam, menjelekkan. Nah, di akhirat nanti dia akan ditongkrongkan bersama orang-orang kafir di neraka jahanam. Ya, pokoknya seburuk-buruk tongkrongan ya dia itu. Makanya Bapak Ibu jangan ikut nongkrong sama dia. Kalau kedengeran menghindar. Nah, di kafe kok nggak sengaja kedengeran orang menghindar, Pak, sampai nggak kedengeran. Kalau masih kedengeran bungkus, Pak, pulang. Kira-kira begitu ya, supaya nggak termasuk di dalam itu. Artinya gini, Bapak Ibu, kalau ada orang pengajian, Bapak duduk di sini, ini pahalanya sama. Tapi kalau ada orang ghibah, Bapak duduk, itu sama dosanya. Makanya kalau ada orang ghibah, ya solusinya terbaik pakai headset. Kalau nggak bisa pergi dari situ. Nah, kira-kira begitu. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fakum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa tamna'kum minal mu'minin wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Wallahu alam bisawab. Demikian, semoga ada manfaatnya kajian kita pada pagi hari ini. Hadanallahu yakum wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang mau bertanya.